Meskipun kita tidak mengucapkan sesuatu, tidak diucapkan, Allah Ta'ala itu maha mendengar apa yang kita keluhkan. Jadi kita ingin sesuatu mengeluh itu ini, itu sebenarnya Allah Ta'ala sudah tahu, mendengar apa yang dikeluhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, terlebih dahulu sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lewat online ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, salawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya ila yaumiddin. Terima kasih kepada pihak sekolah yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan suatu peristiwa berkenaan dengan Isra dan Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj ini sudah kita sampaikan ayatnya tadi. Namun penjelasannya bahwa ada dua kategori yang kita jelaskan, ada satu kata Isra dan yang kedua ada Mi'raj. Nah, adapun Isra itu adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu secara ringkasnya. Namun perjalanan ini tentunya bukan perjalanan biasa. Nah, kita anggap perjalanan ini ada suatu peristiwa perjalanan rehlah baginda Rasulullah yang sangat spektakuler lah kata dikatakan. Kenapa demikian? Karena perjalanan ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu, melainkan hanya dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian Mi'raj itu adalah naiknya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa, kemudian terus langit pertama, selanjutnya sampai ke Sidratil Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara ringkas tentang Isra dan Mi'raj. Kembali kita jelaskan bahwa Isra itu secara bahasa adalah perjalanan di malam hari. Kenapa dikatakan Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang ini merupakan suatu mukjizat lah, ya, mukjizat. Karena ini mukjizat, maka dikatakan spektakuler karena ayat yang dimulai itu dengan kalimat subhanallah, subhana. Biasanya kalimat subhana itu menggambarkan sesuatu yang menakjubkan. Kenapa jadi menakjubkan? Karena peristiwa ini dapat membedakan manusia. Ada yang beriman langsung, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu ketika menerima informasi tentang Isra dan Mi'raj ini.
Nah, sebenarnya Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa di luar akal manusia, di luar nalar akal manusia. Nah, orang-orang memahami bahwa Isra itu perjalanan Rasulullah, padahal tidak, Nabi itu dijalankan. Jadi dalam ayat itu adalah Nabi kita itu dijalankan. Karena dijalankan berarti Nabi kita itu pasif, yang aktif itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan subhanalladzi asra, maha suci. Maha suci itu berarti Allah Ta'ala itu maha suci, Allah Ta'ala dari sifat kekurangan, baik zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Nah, Isra Mi'raj ini adalah perbuatan Allah Ta'ala, di mana dalam perbuatan Allah Ta'ala itu tidak bisa, artinya mungkin nalar manusia itu tidak bisa menangkap secara akal rasional. Nah, namun peristiwa Isra dan Mi'raj ini menggambarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami ilmu, maksudnya lah ilmu manusia ini keterbatasan dalam memahami Isra ini. Nah, dalam memahami Isra dan Mi'raj ini yang dipakai adalah pemahaman keimanan. Jadi kita tuh hanya mengimani, meyakini bahwa Isra itu terjadi pada diri Nabi SAW. Namun peristiwa Isra Mi'raj ini bukan cerita hayalan atau dongeng lah. Nah, kalau melihat dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Isra ayat pertama tadi, bahwa suatu cerita itu akan sempurna apabila memiliki 5 kategori. Nah, yang pertama adalah ma itu artinya what itu artinya apa yang terjadi dalam cerita itu. Pertama adalah apa, itu adalah Isra dan Isra. Kemudian ada man itu artinya how, siapa. Tentunya man ini bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai subjek, atau bisa juga man itu orang, artinya Nabi sebagai objek. Orang yang menjalankan Allah Ta'ala, yang dijalankan adalah Nabi kita. Ada lagi itu mata itu artinya when itu artinya kapan ini terjadi, itu lailan, pada waktu malam. Nah, kemudian artinya why, limadha maksudnya kenapa, maksudnya linuriyahu, untuk peristiwa Isra Mi'raj ini untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir where ini aina, di mana. Jadi di mana peristiwa itu terjadinya peristiwa itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga ayat itu terkumpul 5 hal yang macam tadi. Nah, jaranglah ayat Al-Quran itu mencakup 5 hal seperti itu. Nah, kemudian para pendengar yang berbahagia, nah kalau melihat tadi bahwa peristiwa Isra itu menakjubkan dengan dimulai dengan subhan. Jadi orang-orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka selalu berucap dengan subhanallah. Jadi kalimat yang menakjubkan itu ada subhanallah, artinya maha suci Allah Ta'ala dari sifat kekurangan. Kemudian ayat itu juga nanti di selanjutnya menyertakan bahwa asra bi abdihi, yang dijalankan itu adalah hambanya. Jadi Nabi itu bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat berikutnya adalah bi abdihi, itu hambanya. Nah, di sini Allah Ta'ala tidak menyebut dengan kalimat bi Muhammadin atau bi gelar-gelar Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengasihi kepada hambanya. Jadi Allah Ta'ala itu betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Nah, predikat hamba itu adalah predikat yang tertinggi bagi seorang manusia, dan Allah Ta'ala yang langsung
menyamatkan, memberi gelar kepada Nabi kita sebagai hambanya. Nah, ketika hamba ini, meskipun hamba itu kalimatnya artinya sederhana, tapi ketika bersanding, bertemu, berdampingan dengan yang maha mulia, maka sifat hamba itu menjadi mulia, menjadi mulia. Karena hamba itu adalah dari segi bahasa, bahwa hamba itu, yang namanya hamba itu apa yang dia kerjakan itu untuk tuannya. Jadi kalau dia berusaha, apapun yang dia hasilkan itu semuanya untuk Allah Ta'ala, untuk tuannya. Nah, begitulah sifat seorang hamba. Artinya hamba itu tidak memiliki sesuatu. Semua yang dia usahakan itu totalitas untuk tuannya, begitu juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat berikutnya itu lailan. Nah, ini ada kalimat lailan, ini sebenarnya adalah memperkuat kalimat asla tadi, bahwa peristiwa itu terjadi di waktu malam dan waktunya sedikit. Lailan itu bentuk nakirah, menandakan bahwa kejadian itu sedikit, artinya sebentar. Buktinya sebentar itu bisa dilihat dari riwayat-riwayat ketika Nabi pulang masih ada bekas hangat tempat pembaringan Nabi. Itu menandakan bahwa Nabi itu melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu sebentar. Nah, walailan, kalimat lailan ini malam, itu menandakan bahwa perjalanan rohaniyah Nabi kita itu di waktu malam, dipilih malam itu karena malam ini memiliki keistimewaan. Orang yang ingin berkonsultasi atau berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, tentu waktu malam ini waktu yang hening, waktu yang tepat menenteramkan jiwa dan raga manusia ketika ingin berinteraksi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah ayat itu dipilih dengan malam. Kemudian perjalanan Nabi itu disebutkan lagi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan Nabi itu dari Masjid Haram. Masjidil Haram ini adalah masjid yang sangat mulia. Begitu juga Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang sangat mulia. Namun hal yang perlu kita patut renungi, bahwa perjalanan Nabi itu adalah dari masjid ke masjid. Nah, ini menggambarkan bahwa umat Islam itu harus terikat dengan masjid. Nah, berarti masjid itu harus ada di hati seorang mukmin, seorang muslim. Kenapa terikat? Karena hati mereka itu adalah masjid. Nah, hati masjid, berhati masjid lah. Memang berhati masjid ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah itu disebutkan salah satu orang yang mendapatkan kenaungan di akhirat nanti. Jadi ada 7 macam golongan yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Jadi 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala itu, salah satunya adalah qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Maksud terikat dengan masjid itu bahwa hatinya itu selalu terikat masjid, artinya mendatangi masjid tentunya dengan salat berjamaah di masjid. Nah, orang yang berhati masjid itu digambarkan oleh ulama bahwa orang yang berhati masjid itu, manusia berhati masjid itu seperti kasamak filma, seperti ikan di dalam air. Jadi orang mukmin itu ketika berada di masjid, di tempat ibadah itu bagaikan ikan di dalam air. Kita tidak pernah menemukan ikan itu bosan berdiam menetap di air. Nah, kalau ada ikan itu bosan tinggal di air, berarti ikan itu bisa dikatakan
sakaratul maut atau anak mati bisa kita. Nah begitu juga hati seorang muslim, dia ketika berada di masjid itu menenteramkan hatinya. Nah beda dengan orang munafik. Ya, orang munafik itu ketika berada di masjid justru seperti tairah itu artinya fil qafas, seperti burung dalam sangkar. Nah burung dalam sangkar itu meskipun burung sangkarnya itu terbuat dari emas sekalipun, mereka itu ingin keluar, jadi tidak betah tinggal di kurungan atau sangkar yang terbuat dari emas sekalipun. Nah begitulah kondisi seorang orang yang beriman dengan orang yang munafik. Itu perjalanan Nabi dari minal masjid ila masjid. Nah yang kedua, bahwa ayat tadi diakhiri ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Maksud mendengar ini Allah Ta'ala itu mendengar terhadap keluhan-keluhan yang ada pada diri seorang hamba. Meskipun kita tidak mengucapkan sesuatu, tidak diucapkan, Allah Ta'ala itu maha mendengar apa yang kita keluhkan. Jadi kita ingin sesuatu mengeluh itu ini itu sebenarnya Allah Ta'ala sudah tahu, mendengar apa yang dikeluhkan. Nah beban apapun, karena kadang-kadang kita nih bisa ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Nah yang diucapkan tuh mungkin jelas terdengar, tapi kadang-kadang yang isi hati itu juga bisa tidak terdengar, namun Allah Ta'ala mendengar isi hati kita. Nah ayat itu juga ditutup dengan al-basir. Basir itu artinya penglihatan. Maksudnya penglihatan itu adalah mata batin. Jadi beda dengan ra'a itu artinya melihat biasa dengan mata telanjang. Tapi kalau basirah itu biasanya mata batin. Nah mata batin itu memang penglihatan yang justru lebih kuat dari mata telanjang ini. Kalau mata batin itu bisa melihat hal-hal yang terdinding. Jadi itu Allah Ta'ala itu juga mengetahui, melihat, mendengar hal-hal yang terdinding dari penglihatan yang biasa. Nah dari kesimpulan itu bahwa kenapa ayat ini ditutup dengan sami' dengan basir. Ayat itu artinya menandakan bahwa seorang nabi itu juga, nabi kita itu kan seorang nabi tapi juga manusia biasa. Nah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi juga melihat bahwa nabi kita ini merasa sedih lah. Sedihnya itu kenapa? Karena orang-orang yang beliau cintai, katakanlah paman beliau yang melindungi beliau. Jadi selama Abdullah paman beliau hidup ini, orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani mengusik. Nah, karena apa? Karena dibela oleh paman beliau. Jadi selama ada paman beliau, orang-orang Quraisy tidak berani secara terang-terangan mengganggu nabi kita. Nah, kemudian istri beliau Khadijah waktu itu juga, nah paman beliau wafat. Nah Siti Khadijah ini juga wafat, padahal Siti Khadijah ini juga membantu secara keuangan dalam berdakwah. Nah orang-orang yang beliau cintai ini itu wafat, tentu nabi kita ini sedih. Nah kesedihan itu bisa didengar dan dirasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah menghibur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu seakan-akan Allah Ta'ala itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalaupun di permukaan bumi tidak ada orang yang lagi melindungi engkau, maka orang-orang langit siap akan melindungi engkau, orang-orang langit. Yang pertama. Yang kedua, wahai Muhammad, engkau itu tidak boleh ketergantungan kepada makhluk manusia. Jadi i'timad 'alallahi wahda, artinya engkau itu hanya berpegang teguh hanya kepada Allah semata.
meskipun orang yang engkau cintai itu tiada, tapi Allah yang Maha Kuasa itu masih ada. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada, maka tidak perlu Anda merasa keluh kesah atau sedih. Nah, setelah itu lalu Allah Ta'ala menyebut tahun itu artinya tahun Amul Husni, tahun duka cita, karena orang yang beliau cintai itu tiada. Nah, kegembiraan itu lalu Allah Ta'ala ingin menghibur Nabi dengan memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjumpa dengan Allah Ta'ala tentu kesedihan itu tentu bisa dengan terobati. Sama kita tuh kan kalau merasa sedih, tapi kalau dihibur atau dibawa rekreasi lah kalau begitu, kalau bahasa kita itu mungkin kesedihan-kesedihan itu akan sedikit berkurang. Nah, itu sebagai hiburan itu bagi Rasulullah. Kemudian bagaimana misalnya jika anak kita itu meminta penjelasan sementara peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa dinalar oleh mereka. Nah, bagi anak-anak yang mungkin anak-anak orang tua juga tidak bisa juga memahami lah. Jadi memahami itu kalau Abu Bakar itu cukup kamu semuanya kalau Rasulullah bercerita saya beriman, titik. Jadi kejadian-kejadian itu Abu Bakar tidak meminta penjelasan, tapi kalau yang bicara itu adalah Rasulullah, saya membenarkan. Itu ngarannya iman. Jadi iman itu artinya tasdik, meyakini bahwa itu terjadi kepada Nabi kita. Nah, untuk memahami anak-anak itu mungkin pelajaran saja, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya loh, kalau beriman itu artinya kita imani, sudah titik, jangan diragu-ragukan bahwa itu terjadi, itu sudah cukup. Nah, bagi anak-anak atau bagi kita cukup artinya yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat tadi dengan subhanallah. Subhanallah itu artinya kalimatut thayyibah. Arti kalimatut thayyibah itu artinya ucapan-ucapan yang baik. Nah, jadi Allah tuh ingin mengajarkan kepada hambanya, baik anak-anak kepada siapa saja, bahwa kalau melihat sesuatu itu dengan ucapan subhanallah. Nah, kalau kita kan kalau melihat yang takjub itu bukan subhanallah yang diucapkan, tapi wah, kadang-kadang itu artinya menyalahi ajaran daripada Islam. Nah, jadi kalimat thayyibah itu banyaklah. Kalau misalnya ada sesuatu musibah berarti innalillah. Tapi kalau misalnya artinya sesuatu yang berlainan dengan kehendak kita, berarti artinya masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita menginginkan sesuatu tapi ternyata beda. Itu yang kita ucapkan itu adalah masya Allah. Jadi yang berkehendak itu Allah Ta'ala, artinya bukan kehendak kita. Itu berarti ajaran yang bisa kita pakai itu adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Nah, ucapan-ucapan baik itu tentunya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu caranya. Yang kedua, bahwa perjalanan itu adalah ngarannya berjalan, itu berarti artinya tidak menetap, bahwa hidup ini harus berjalan. Sirkulasi hidup kita tuh harus berjalan. Nah, kalau ingin maju tentu kita harus berjalan, berarti itu ngarannya aktif. Jadi kalau kita ingin maju, ingin sesuatu kemajuan, itu berarti kita harus aktif, bukan pasif. Berjalan. Jadi itulah yang kita pahami dalam hidup itu, kita tidak bisa berpangku tangan, harus aktif, bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Nah, itu yang bisa kita pahami penjelasan tentang kepada itu bisa dinalar, dipakai oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang tua. Artinya jangan berpangku tangan, aktiflah kita tuh dalam berusaha. Kalau ingin kaya tentu ingin berusaha dengan maksimal. Kalau ingin menjadi
ulama berarti aktif dalam belajar menuntut ilmu. Tentu aktif belajar itu kalau ingin menjadi seorang ulama, itu bisa di kalimat itu. Apa saja kalau ingin maju itu tentu harus aktif. Nah, kemudian kita ini tujuan hidup itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan oleh Allah Ta'ala jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku, liya'budun. Nah, liya'budun menjadi hamba. Namanya hamba itu kan secara bahasa adalah khuduq wa tadzallul. Khuduq itu artinya patuh, tadzallul itu merasa hina. Jadi manusia itu kalau ingin menjadi hamba tidak boleh merasa diri itu bangga, hebat dan selainnya. Yang namanya hamba itu tidak boleh merasa jadi tuan. Jadi manusia itu kadang-kadang di depan Allah Ta'ala itu bisa menjadi tuan. Nah, tidak mungkin tuan itu dua. Nah, jadi harus tunduk patuh. Nah, sama tunduk patuh itu kalau ada peraturan Allah Ta'ala itu sami'na wa ata'na. Kadang kalau Allah Ta'ala menyuruh melarang, menyuruh, misalnya nyuruh sembahyang, nyuruh puasa. Kalau perempuan nyuruh menutup aurat itu tidak perlu lagi ditanya-tanya kenapa itu tidak perlu. Jadi urusan perintah Allah Ta'ala itu kita itu hanya sami'na wa ata'na. Pokoknya kalau Allah Ta'ala menyuruh itu pasti positif baik. Jadi yang kenapa itu tidak perlu menyusahkan kita. Kita kan tidak tahu hikmah dibalik semua itu. Jadi Allah Ta'ala melarang itu tidak mungkin kita tidak sampai dapat memahami apa faedahnya. Tapi cukup kita Allah nyuruh ya sudah kerjakan. Jadi dalam hal Islam itu sebenarnya ada na'am, ada la. Na'am itu artinya kerjakanlah, tidak usah tinggalkan. Itu mudah sekali itu sebenarnya. Itu artinya seorang hamba. Hamba itu tidak boleh memprotes-protes. Kalau disuruh tuannya kerjakan ya kerjakan. Ya kan disuruh tuannya nanti dulu tuan, nanti sabar-sabar dulu. Nah itu katanya menandakan hamba itu kurang patuh. Sama kita juga Allah Ta'ala itu kadang-kadang kita itu sami'na wa fakkarna. Jadi kalau disuruh tuh mikirkan ada untung ruginya kadang-kadang. Nah kalau untung rugi itu bukan sebagai hamba, itu otak bisnis namanya ya lah. Jadi otak bisnis. Uang bisnis itu kan yang penting kalau dikerjakan ada untung rugi. Kalau rugi tinggalkan. Nah kalau seorang hamba enggak. Itu dia tidak memikirkan untung rugi, tapi yang dia pikirkan siapa yang menyuruh. Kalau Tuhan menyuruh kerjakan. Nah begitu juga seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada hukum-hukum Allah Taala itu tidak perlu diprotes. Kan orang zaman sekarang banyak memprotes. Jadi manusia itu perempuan itu misalnya ingin sama gender semuanya, artinya ingin sama dengan laki-laki, padahal itu sudah ditentukan Allah Ta'ala beda. Jadi emansipasi itu kadang-kadang perempuan ingin seperti laki-laki, padahal bukan itu yang dimaksud. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya perintah dan larangan Allah Ta'ala itu. Nah, lalu kita itu hanya sebagai hamba mengimani. Nah itu ngarannya khuduq. Khuduq itu artinya patuh. Sama di sekolahan itu kan kalau itu undang-undang peraturan sekolahan, kita sebagai guru itu mengacu kepada aturan sekolahan. Tidak perlu lagi artinya diprotes-protes macam-macam. Itu sebagai tanda kita itu ketaatan sebagai seorang hamba. Nah meskipun hamba itulah sebenarnya, tapi kalau hamba itu diakui oleh tuannya, berarti kita tuh orang yang mulia. Jadi kalau hamba Allah Ta'ala sesuatu itulah kalau disandarkan dengan Allah Ta'ala itu mulia. Baitun itu kan rumah. Tapi ketika dia bersandar dengan Allah, Baitullah, maka jadi mulia. Makanya Baitullah di Mekah itu didatangi oleh jutaan makhluk manusia dengan biaya yang lumayan besar. Itu Baitullah. Sama dengan hamba Abdullah, itu memang kalau sudah disandarkan oleh Allah kepada Allah Ta'ala menjadi mulia. Nah
hamba kita ini kalau bersandar mengikuti aturan yang Allah aturkan, itu berarti kita tuh akan menjadi orang yang jadi mulia sebenarnya. Artinya derajat kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita tuh menghamba kepada Allah taala. Kenapa Nabi Sulaiman diangkat ke langit? Ini memang ada semacam antara langit dan bumi ini ada berbangga-bangga lah dulu. Kata bumi, kami yang hebat di bumi. Kami di bumi ini ada tambang, emas, perak, itu. Kata langit, kami di langit juga ada planet, bintang. Kamu tidak ada. Jadi modelnya nih berbangga-bangga. Jadi memang sudah dari dulu lah yang berbangga-bangga ini, berheretan lah kita. Sekolahan kami yang hebat, sekolahan kamu kadehan modelnya. Nah, ada semacam bangga-bangga seperti itu. Nah, kemudian kata bumi, kami di bumi ini ada Baitullah, artinya tempat yang sangat mulia, di mana sangat mulia itu manusia tawaf tiap hari, tiap saat, setiap waktu. Kata langit, kami juga di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur itu juga dikelilingi tawaf juga para malaikat. Nah, yang ketiga ini yang tidak bisa dijawab oleh langit. Kami di bumi itu ada memiliki seorang hamba yang paling mulia, namanya Muhammad. Hamba yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia daripada Rasulullah. Nah, mendengar jawaban ini, langit ini memohon kepada Allah. Allah menjawab, ya Allah, kami ini tidak kalah ibaratnya. Tolong ya Allah, hamba-Mu yang mulia itu dinaikkan ke langit. Kami ingin bertemu dengan langit. Coba bayangkanlah, langit dia ingin berjumpa dengan Rasulullah meskipun sebentar. Nah, jadi alhamdulillah kita ini seorang penduduk bumi itu Rasulullahnya ada di bumi. Padahal penduduk langit itu memohon, meminta kepada Allah Ta'ala supaya Rasulullah itu dinaikkan ke langit, ingin berjumpa. Yang namanya berjumpa itu tidak mesti lama, sedikit pun asa kami ini rindu sekali ingin bertemu Rasulullah. Akhirnya dikabulkan Allah Ta'ala, Nabi ini dinaikkan ke langit. Nah, dinaikkan ke langit ini tentunya banyak artinya bertemu dengan para nabi ya Pak. Jadi langit pertama kepada Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa, Nabi tiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Nah, yang unik itu dari pertemuan para nabi di langit-langit ini itu hanya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini yang berani menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa oleh-oleh berjumpa dengan Allah Ta'ala? Adakah oleh-olehnya? Tapi kalau orang lain, pokoknya kalau jumpa tuh sudah senang hati. Tapi kalau Musa, enggak. Nah, ini mengisyaratkan bahwa Musa ini sebenarnya lah ketika berjumpa, Nabi Musa ini tidak mau berjumpa dengan orang yang mulia ini hanya lewat saja, tapi ingin berkomunikasi, bercakap-cakap. Semakin lama bercakap-cakap itu yang ingin diinginkan oleh Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa itu ketujuh lah, artinya berjumpa dengan orang yang mulia, orang yang hebat. Nah, buktinya apa? Nabi Musa ini ketika lewat Nabi tidak langsung, artinya menyapa kembali. Nah, yang namanya Nabi, karena ada yang menyapa, Nabi ini tentu artinya melayani. Nah, ada aja Nabi oleh-oleh dari langit itu adalah salat 50. Tentunya salat 50 ini mengagetkan Nabi Musa. Wahai Rasulullah, umatmu itu tentu ada sanggup 50. Umatku yang 2 saja banyak yang tidak sanggup, apalagi yang 50. Kapan mengerjakannya?
tolong minta. Nah ini berarti kita nih harus juga berterima kasih kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa inilah yang artinya wasilah, atau artinya orang yang berjasa kepada kita, yang memohon artinya mengurangi sehingga menjadi 5 waktu. Nabi Musa ini senang juga lah karena 9 kali bertemu terus lah. Jadi pertemuan 9 kali itu yang diinginkan oleh Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa tuh jangankan 100 kali juga mau ya, aslinya supaya Nabi ini supaya bertahan, ingin bertemu. Nah, yang kedua bahwa artinya Nabi Musa, artinya Rasulullah itu dalam pertemuan itu, bahwa Rasulullah ini karena Musa ini adalah senior lah. Nah, jadi Nabi Musa itu senior, Nabi kita itu berarti menghormati orang yang lebih tua. Jadi orang tua itu hikmahnya bisa kita ambil bahwa Nabi Musa itu karena Nabi tertua, lalu Nabi menghormati, tidak membelakangi lah. Artinya orang tua itu selalu dihormati, meskipun ibaratnya Nabi lebih tinggi lah sebenarnya pangkat, tapi karena Musa ini tua. Jadi kita tuh kadang-kadang kita berilmu, kita kaya, kita apa itu sebenarnya kalau ada orang yang tua, nah yang tua itu bukan sidin, itu bukan ilmunya rendah, ada, tapi karena faktor usia orang tua. Jadi orang tuanya itu yang dihormati. Nah, itu pertemuan ketika ada Nabi ditemukan berada di langit. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil. Jadi Isra itu hikmahnya mungkin dari penjelasan sebelumnya sudah ada, saya sebutkan hikmahnya. Cuma Isra ini adalah perjalanan. Jadi perjalanan Nabi kita itu yang tidak diceritakan di dalam ayat Al-Quran tadi, mungkin ini di dalam hadis lah. Jadi Nabi kita tuh dalam riwayat itu berbaring di Hijr Ismail. Nah di samping Nabi kita tuh ada paman beliau Ja'far. Nah di samping beliau ini ada sepupu Nabi kita Ja'far adalah anak kedua, tadi Ja'far anak sepupu Nabi kita untuk berbaring lah. Nah ini menandakan bahwa Nabi kita itu sederhana. Bayangkanlah Nabi kita itu untuk menampung keluarga 2 orang saja beliau tidak bisa menampung di rumah sendiri. Akhirnya di luar rumah itu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa hubungan kekeluargaan Nabi kita itu dijaga sekali erat antara paman dengan sepupu. Nah, jadi hubungan keluarga itu jangan sampai putus. Ada ketahuan ya biasa kita. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu ingin memberikan teladan kepada kita bahwa antara berkeluarga itu paman sepupu itu jangan sampai putus. Menandakan itu Nabi sangat akrab kepada mereka. Beda kan di zaman sekarang itu anak-anak kadang-kadang kurang tahu lagi antara sepupu dengan sekali 2 kali itu mungkin tidak kenal lagi. Nah, akibatnya itu ada ketahuan. Nah itulah yang perlu kita ambil hikmah yang pertama. Nah yang kedua, ketika Nabi Isra itu, sebelum Nabi diisrakan, bahwa Nabi kita itu dibedah. Nah ini menandakan kenapa jadi dibedah. Nabi kita itu artinya dibersihi karena Nabi ini untuk menghadap orang yang paling mulia. Ini menandakan bahwa kita itu juga kalau ingin menghadap Allah Ta'ala, tentunya dalam menghadap itu waktu-waktu salat ya Allah. Nah tentu juga yang kita harus dengan bersih. Bersih ini berarti bersih jiwa dan raga. Jiwa kita itu artinya bersih, artinya tidak ada dalam menghadap Allah Ta'ala itu dengan niat yang ikhlas. Keterpaksaan itu tidak ada dalam beribadah. Nah di samping itu juga kita juga bersih
bersih. Bersih itu bisa bersih tempat, bisa bersih pakaian. Sebagaimana Nabi juga dibersihkan. Jadi ketika kita hendak menghadap pejabat saja kita itu dengan pakaian bersih, rapi, dan sopan. Nah tentu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga lebih rapi. Jangan sembarangan lah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah berikutnya bahwa Nabi kita itu diserahkan itu dimuliakan dengan mengendai burak. Mengendai burak ini menandakan bahwa Nabi kita itu dijemput oleh jadi Nabi kita itulah dalam Isra itu dimuliakan, dijemput. Dijemput itu adalah dengan kendaraan yang hebat lah. Jadi kalau ingin memuliakan orang lain itu harus dijemput juga sebenarnya lah. Nah, kadang-kadang kan ulama kita itu, makanya ada ulama itu kalau menjemput para ulama itu dengan mobil yang bagus nih. Ulama kita, tuan guru kita kadang-kadang kan tidak dijemput. Silin datang sendiri, kehujanan kadang-kadang itu karena tidak sesuai dengan isi dari peristiwa Isra tersebut. Kalau perlu disambut dengan mobil yang mewah, itu cara untuk menghormati orang yang mulia. Nah kemudian Nabi ini juga dikawal. Jadi Nabi itu tidak berjalan sendiri, tapi dikawal oleh kanan itu Jibril, kiri itu adalah Mikail. Nah jadi dikawal. Jadi Nabi kita itu dikawal oleh orang yang mulia, Jibril dan Mikail. Nah dalam peristiwa Isra ini ada juga hal yang perlu kita, Nabi itu banyak melihat sesuatu. Nah ketika Nabi Isra itu ada perintah Jibril, wahai Jibril, wahai Rasulullah berhenti. Artinya berhenti di sini. Nah lalu salli, sembahyang. Nah bayangkanlah Nabi itu kalau diperintah, Nabi tidak bertanya apa-apaan nih pulang nih, tidak. Ini suatu kepatuhan lah. Jadi Rasulullah itu kepatuhan terhadap Jibril. Kalau Jibril nyuruh berhenti, salat. Wahai Muhammad, atadri, apakah engkau tahu Muhammad, aina shallaita, di mana kamu salat tadi Muhammad? Jadi Nabi ada tahu. Jadi Nabi itu kalau ada tahu ya ada tahu doang lah. Lain pura-pura tahu nih, desa memang ada tahu. Wahai Rasulullah, nanti kamu salat itu adalah Taibah. Taibah nanti tempat nanti suatu saat nanti engkau hijrah di tempat ini. Jadi Taibah itu namanya Taibah, sekarang namanya Madinah Munawwarah. Tempat yang mulia. Nah, di tempat mulia itu Nabi menghormati. Makanya kita tuh kalau di tempat yang mulia, Madinah, itu kita menghormati. Nah, dengan cara salat, dengan membaca salawat, itu cara menghormati tempat yang mulia. Buktinya Nabi menghormati. Meskipun belum ada sebenarnya itulah, tempat itu belum terjadi, tapi sudah Nabi menghormati. Terus Nabi kita berjalan. Nah, berjalan Nabi kita ini juga ada pulang, wahai Rasulullah, berhenti salat. Sembahyang pulang Nabi. Nah, sembahyang Nabi. Tahukah Anda Rasulullah di mana engkau salat? Ada tahu aja Nabi. Nah, wahai Rasulullah. Nah, tempat ini adalah namanya Tursina. Apa itu Tursina? Tursina itu sebenarnya adalah tempat di mana Nabi Musa itu berhenti ketika dikejar oleh bala tentara Firaun. Jadi mudahnya kelelahan, letih, dikejar musuh, lalu Nabi Musa ini berhenti, berdiam di Tursina itu. Nah, kenapa Nabi itu berhenti sembahyang di sana? Itu menghormati tempat bekas Nabi Musa. Inilah yang bisa diambil oleh para ulama bahwa itu artinya itulah namanya mengambil berkah, tabarukan istilahnya, itulah tabarukan. Padahal kan tempat
Nabi Musa bersandar itu tidak jadi masalah, tapi kenapa Nabi itu mengambil berkahnya? Bahwa di sana ada keberkahan yang ada dalam diri Nabi Musa. Dengan tabarruk hanya mengambil berkah. Banyak kan kadang orang mengambil berkah aja, artinya tempat bekas kedudukan para ulama atau bekas pakaian para ulama atau bekas apa saja yang dimiliki oleh para ulama itu dimanfaatkan oleh manusia. Itu mengacu kepada terjadinya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau Mi'raj itu hikmahnya bahwa Mi'raj itu mungkin nih hikmahnya itu adalah Mi'raj itu artinya tangga. Kalau dalam hadis Nabi itu Mi'rajul mu'min as-salah. Tangga orang mukmin itu adalah salat. Jadi kalau kita nih tidak bisa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, itu dengan salat seakan-akan kita tuh Mi'raj juga sebagaimana Nabi. Nah, dengan salat itu kita bisa Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, arihni bis salah. Ketika aku salat itulah uji Nabi hatiku tenang. Nah, itulah Mi'rajnya. Yaitu sembahyang. Nah, dalam sembahyang itulah yang bisa kita mi'rajkan. Mungkin kita tidak bisa naik ke langit kedua, ketiga, itu tidak mungkin lah bagi sebagai manusia. Tapi bagi kita, salat itu adalah sarana untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah banyak lagi artinya hikmah-hikmah yang tidak terungkap mungkinlah dalam pertemuan kali ini. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini tentang membahas tentang Isra dan Mi'raj. Mungkin penjelasan ini tidak tuntas sebagaimana yang diharapkan, tapi itulah yang bisa kita sampaikan. Yang benar datang dari Allah, semoga dapat diterima. Yang salah atau khilaf itu kekurangan dari diri kita, mudah-mudahan dapat diperbaiki di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.